Keluarga menuntut agar proses hukum terhadap pelaku pemerkosaan dan pembunuhan kepada AA tetap berjalan adil walau pelaku masih di bawah umur. Lalu bagaimana penanganan proses hukum terhadap anak-anak dalam perkara ini? Kami akan bahas hal ini bersama kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala. Prof. Adrian, selamat sore, apa kabar Prof? Selamat sore, kabar baik. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ini akhirnya polisi memutuskan untuk tidak menahan 3 pelaku karena masih di bawah umur tadi dan atas alasan keselamatan. Tapi di sisi lain dari pihak keluarga juga menuntut keadilan terhadap anak yang jadi korban dalam kasus ini. Proses hukumnya maka yang fair gimana menurut Anda? Ya, memang rejim hukum Indonesia terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum, memang seperti itu. Ya, jadi kepada mereka yang melakukan perbuatan pidana, bahkan yang serius sekalipun, itu kemudian tidak dilakukan satu proses pidana sebagaimana layaknya orang dewasa, dan juga tidak kemudian harus menjalani pemidanaan di lapas sebagaimana orang dewasa. Ya, jadi kepada yang bersangkutan itu akan dimasukkan dalam LPKA, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan nanti kemudian lalu dikembalikan ke rumah sebagai satu asumsi, dengan asumsi bahwa di sanalah, di rumah lah kemudian anak bisa mendapatkan semacam proses pembinaan yang sebenar-benarnya. Semoga hal ini kemudian tidak dianggap oleh keluarga korban sebagai ringan, ya. Sekali lagi dengan satu asumsi bahwa mereka masih muda dan perlu semacam pembinaan, dan di rumah lah dianggap sebagai pembinaan yang terbaik untuk itu. Begitu. Tapi dari apa yang terlihat, apa yang ditemukan polisi dengan bukti-bukti itu sesungguhnya masih adakah ruang bahwa para pelaku ini tidak ditahan? Di luar dari asumsi bahwa mereka masih di bawah umur itu tadi, Prof? Kalau melihat dari bahasa undang-undang, memang soal usia menjadi kausa yang utama. Ya, jadi terlepas daripada perbuatannya, soal usia menjadi pertimbangan utama. Itu yang pertama. Tapi kemudian tentu saja nanti dalam rangka putusannya, hakim bisa saja kemudian memerintahkan para terdakwa ini kemudian dimasukkan ke dalam LPKA tadi untuk beberapa lama, lalu kemudian keluar kembali ke rumah. Jadi tidak harus langsung ke rumah, tapi dimasukkan dulu dalam LPKA tersebut, begitu. Oke, melihat pelaku ini yang usianya masih di bawah umur dan imbas dari tontonan mereka dari konten pornografi itu kemudian sampai menghilangkan nyawa seseorang, Anda menganalisanya bagaimana kemudian seorang anak bisa berhadapan dengan hukum dalam perkara ini? Saya kira anak itu tergantung pada social circle, ya. Dengan siapa dia bergaul. Kalau dia bergaul dengan anak-anak yang boleh dibilang sebagai nakal juga, maka jadilah dia nakal. Mengapa demikian? Karena biasanya anak dalam usia-usia seperti itu amat menjadikan teman bermainnya sebagai referensi, sebagai acuan, bahkan sebagai model. Jadi saya bayangkan bahwa 3 anak yang masih di bawah umur itu menjadikan anak yang lebih tua sebagai model, sebagai leader, dan di pihak lain anak yang lebih tua ini juga kemudian membutuhkan kesetiaan, loyalitas dari anak-anak yang lebih muda. Nah, bayangkan bahwa kemudian terjadi satu tim yang kompak, ya. Nah, dan juga di pihak lain lalu mampu melahirkan perilaku yang kita sebut sebagai perilaku kelompok yang tidak mungkin dilakukan oleh anak-anak itu sendiri-sendiri. Jadi saya bisa bayangkan bahwa anak itu sendiri-sendiri tidak berani memperkosa, tidak berani menyetubuhi, apalagi membunuh. Tapi karena dilakukan bersama-sama, maka lalu mereka menjadi berani, mampu melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh mereka sendirian. Begitu. Sampai ada niat dari pelaku untuk melampiaskan nafsunya kepada korban, setelah itu mereka membekapnya dan akhirnya membawa korban ke tempat yang terpisah. Apakah ini bisa dimaknai bahwa ada perencanaan yang dilakukan pelaku kepada korban? Saya kira bisa kalau lihat dari kacamata hukum, ya, bahwa perencanaan di sini tidak harus ada oret-oret atau ada membuat proposal misalnya, tidak. Tapi ketika seorang pelaku kejahatan itu melakukan satu tindakan yang khusus dan khas saja, itu sudah dapat dianggap sebagai perencanaan. Itu yang pertama. Yang kedua, sekali lagi ini juga membuktikan kasus bahwa seorang yang mampu berbuat kejahatan yang serius seperti pembunuhan dan pemerkosaan itu tidak harus jago dulu, tidak harus mahir dulu, tidak harus telah melakukan berbagai macam kejahatan terlebih dahulu. Bahkan itu bisa dilakukan oleh mereka-mereka yang baru pertama kali melakukannya, masih di bawah umur, masih bau kencur, tapi ternyata mampu membunuh dan memperkosa. Ini mau mengatakan bahwa potensi kejahatan itu ada pada kita semua. Tinggal kemudian menunggu saja untuk kemudian potensi itu menjadi aktual. Oleh karena itu maka perhatikanlah kepada siapa kita berteman, kepada siapa anak-anak kita berteman, karena itu amat mempengaruhi pada perilakunya kemudian. Bagaimana kemudian dengan beban pidananya dengan anak terlibat dalam 2 kasus pemerkosaan dan pembunuhan ini? Saya kira itu menjadi hal yang akan ditanggung oleh anak yang sudah berusia cukup umur,
yang sekarang ini ditahan, tapi bagi mereka-mereka yang tidak cukup umur, maka saya kira akan menjalani masa pembinaannya, masa rehabilitasinya di LPKA. Soal kemudian berapa lamanya itu tentu terserah pada hakim anak yang akan mengadilinya. Demikian. Polisi juga mendapatkan fakta dalam pemeriksaan bahwa pelaku tidak menunjukkan rasa penyesalan setelah melakukan tindakan kejahatan seperti datang ke TKP, ikut dalam proses pemakaman. Anda merasa bahwa perlukah kiranya polisi untuk mendalami aspek kejiwaan kepada para pelaku ini? Saya kira ya, kepada keempatnya itu masih dalam situasi kompak ya, masih situasi saling solid. Mungkin sekali di antara mereka sudah mulai ada yang ketakutan, ada yang mulai merasa cemas, tapi karena kemudian ada senior ya yang mengawasi mereka, lalu kemudian ada situasi saling kompak di antara ketiganya, maka kemudian keempat-empatnya seolah-olah seperti tadi terlihat tenang, mampu menutupi perbuatan, bahkan seolah-olah ikut bersedih begitu ya. Tapi saya menduga bahwa sebetulnya di antara mereka sudah mulai ada yang khawatir, takut dan seterusnya. Tapi tadi masih terlihat seolah-olah kompak dan seolah-olah tidak menunjukkan penyesalan. Saya kira begitu situasinya. Nah, dengan kondisi itu tadi, Prof, ditambah lagi posisinya sebagai anak, karena dalam beberapa kasus juga anak ini pidananya akan lebih ringan ketimbang yang dewasa. Tentu yang diharapkan sekarang dari pihak keluarga adalah hukuman seadil-adilnya, karena nyawa anak korban ini sudah hilang begitu gara-gara perkara ini. Apakah bisa didapatkan keadilan maksimal dalam perkara ini? Kalau keadilan maksimal itu dimaknai sebagai misalnya hukuman mati, hukuman seumur hidup, hukuman 20 tahun, saya kira tidak ya. Karena sekali lagi rejim hukum kita mau mengatakan bahwa kepada anak yang berkonflik dengan hukum itu kemudian kita anggap sebagai anak yang salah jalan, perlu direhabilitasi, perlu dibenahi, dan kita yakin bahwa memasukkan yang bersangkutan ke dalam penjara pada usia semuda itu akan makin membebani tidak hanya kepada yang bersangkutan, tapi juga kepada masyarakat. Masyarakat akan mendapatkan seorang dewasa nantinya yang lalu kemudian tidak bisa apa-apa dan juga kemudian menjadi beban bagi masyarakat. Maka kemudian lalu jalan untuk kemudian misalnya sebagai contoh membidanya di LPKA, lalu mengembalikannya ke rumah dan meminta kepada orang tua untuk membidanya adalah satu solusi yang oleh hukum dianggap sebagai terbaik bagi kita semua. Demikian. Oke, Prof. Adrianus Meliala, kriminolog dari Universitas Indonesia. Terima kasih banyak sudah berbagi perspektif bersama kami. Selamat sore, Prof.